Sebelum kita mulai, kita baca salawat terlebih dahulu sebanyak 100 kali. Dengan niat yang pertama, semoga segala urusan kita dimudahkan oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, aib-aib kita ditutupi oleh Allah, kita diberikan rezeki yang banyak, yang lancar, yang barokah, yang manfaat. Kita niatkan agar yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang susah dibahagiakan oleh Allah, yang punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah. Kita niatkan agar kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita niatkan bacaan salawat ini untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk kerabat kita, untuk sahabat-sahabat kita, untuk orang-orang yang kita niatkan untuk mereka. Kita niatkan bacaan salawat ini dengan niat-niat yang banyak, niat-niat yang baik, sebagaimana yang diniatkan oleh orang-orang soleh terdahulu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma ta'lima li fadata wal istifada wa tamassuk ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan pada pagi hari ini. Kita mengkaji kitab Nasha'ihul Ibad. Sudah sampai maqalah yang ke-17. Wal maqalatus sabi'ata asyar. Maqalah yang ke-17. Qila tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran. Fawailun liman kana hawahu amiran wa aqluhu asiran. Tuba, sangat beruntung, liman kana aqluhu amiran, bagi orang yang akalnya sebagai pemimpin. Sungguh sangat beruntung bagi orang yang akalnya sebagai pemimpin, wa hawahu asiran, dan hawa nafsunya sebagai tawanan. Wawailun liman kana hawahu amiran wa aqluhu asiran. Dan sangat celaka bagi orang yang hawa nafsunya sebagai pemimpin dan akalnya sebagai tawanan. Saya ulang kembali. Tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran. Sungguh sangat beruntung bagi orang yang akalnya sebagai pemimpin dan hawa nafsunya sebagai tawanan. Wa wailun liman kana hawahu amiran wa aqluhu asiran. Dan sangat celaka bagi orang yang hawa nafsunya sebagai pemimpin dan akalnya sebagai tawanan. Manusia itu kan diciptakan
punya akal, juga diciptakan punya nafsu, hawa nafsu. Ada 3 jenis makhluk Allah. Ada 3 jenis makhluk Allah. Ada orang yang diberi akal saja. Ada orang yang diberi akal saja. Ada orang yang diberi akal dan nafsu. Yang ketiga, ada orang yang diberi nafsu saja. Ada orang yang diberi akal saja tanpa diberi nafsu. Siapa itu? Malaikat. Ada orang yang diberi akal dan nafsu. Namanya manusia. Ada orang yang diberi nafsu saja. Hawa nafsu saja, namanya hayawan. Jika ada malaikat, dia setiap saat, setiap hari, setiap detik selalu beribadah, itu wajar. Kenapa? Karena hanya diberi akal saja. Dia tidak ada godaan dari hawa nafsu. Tidak pernah kemudian dia tergerak untuk melakukan maksiat. Tidak pernah. La ya'sillaha tarfata ain. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah sekejap mata pun tidak pernah malaikat. Karena apa? Karena dia hanya punya akal saja. Hewan hanya punya nafsu saja. Yang menjadi kebiasaannya hewan apa? Makan, tidur, melampiaskan syahwatnya kepada lawannya. Itu kenapa? Karena dia tidak punya akal, cuma punya nafsu. Masa hewan bisa mikir, oh, itu bukan pasangan saya? Kan tidak bisa. Kalau bukan pasangan saya berarti tidak halal. Kan tidak bisa. Tidak punya akal. Sedangkan manusia diberi akal dan nafsu. Karenanya para ulama menyebutkan, barang siapa manusia ini akalnya bisa mengalahkan hawa nafsunya, maka dia lebih mulia daripada malaikat. Ini namanya manusia, malaikat yang berwujud manusia. Malaikat tak bersayap namanya itu. Jika manusia nafsunya bisa dikalahkan oleh nafsunya, mengalahkan akalnya, maka dia lebih rendah daripada hewan. Masa yang dituruti kepentingan perut, kepentingan syahwat. Kalau orang itu seperti hewan ini yang diurusi hanya nafsu, ya tujuan hidupnya cuma 2. Kalau orang itu seperti hewan ini yang diurusi hanya urusan nafsu, tujuan hidupnya cuma 2. Apa itu? Memenuhi kebutuhan perut, memenuhi kebutuhan di bawah perut. Ya itu cuma 2 itu. Memenuhi kebutuhan perut, memenuhi kebutuhan di bawah perut. Karenanya di sini disebutkan, sungguh sangat beruntung orang yang akalnya sebagai pemimpin yang mengendalikan hawa nafsunya, dan sungguh sangat celaka orang yang akalnya menjadi tawanan bagi hawa nafsunya, dikendalikan oleh hawa nafsunya. Sekarang kita sedikit membahas tentang akal. Akal itu ada bermacam-macam. Ada minimal, ada di sini disebutkan di dalam kitab Manhajus Syawi, Al-Manhajus Syawi fi Syarhi Thariqah Ali Abi Alawi, yang dikarang oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Beliau menyebutkan di sini akal itu terbagi menjadi 5. Akal terbagi menjadi 5. Pak Fani kelihatan di situ. Akal dibagi menjadi 5. Yang pertama ghorizi. Yang kedua kasbi.
Kemudian yang ketiga ada namanya atoi. Kemudian ada yang keempat namanya aklus zuhad. Kemudian yang kelima ada namanya syarofi. Akal minimal dibagi menjadi 5 pembagian ini. Ada akal itu yang namanya aklun gharizi. Aklun ghariziyun. Apa itu akal gharizi? Akal gharizi itu akal yang secara bawaan dari lahir, naluri namanya. Jadi memang sudah dipersiapkan oleh Allah, dipasang di sini di tubuh manusia untuk dia bisa berpikir, untuk dia bisa menggunakan akalnya untuk berteori, untuk bisa dia berpikir, memikirkan ilmu, kemudian timbul teori-teori di dalam ilmu. Itu namanya aklun gharizi namanya. Akal naluri, sudah bawaan dari lahir. Ada akal itu namanya aklun kasbi. Sebenarnya akal ini ya satu, cuma dia bisa berkembang dari gharizi kemudian bisa berubah menjadi kasbi. Kasbi itu apa? Dia sering berpikir, dia sering berkumpul dengan orang-orang yang cerdas-cerdas, orang-orang yang berakal. Kasbi itu artinya bisa diusahakan. Artinya semakin dia cerdas karena sering berkumpul dengan orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang suka berpikir. Akhirnya akalnya berubah menjadi akal kasbi, akal yang bisa diusahakan untuk berkembang akalnya. Sehingga dia semakin cerdas, semakin hari semakin cerdas. Karena sering berkumpul dengan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang suka berpikir, berpikir yang positif maksudnya, bukan berpikir yang negatif. Ada juga akal itu berupa akal atoi. Atoi itu pemberian dari Allah. Fungsinya apa akal atoi ini? Ya sebenarnya akal itu satu cuma. Ini jenisnya saja. Akal atoi itu sesuatu yang diberikan Allah kepada orang-orang mukmin agar dia mendapatkan petunjuk untuk beriman. Itu akal atoi, murni pemberian dari Allah. Kita sekarang menjadi orang mukmin, orang yang beriman, tanpa berpikir kan? Sebelumnya tidak pernah berpikir kan? Kita tiba-tiba jadi orang mukmin, orang yang beriman. Itu namanya akal atoi, murni pemberian dari Allah. Ya kita harus banyak bersyukur, tanpa harus meminta, kita ditakdirkan menjadi orang mukmin, orang muslim. Ada akluz zuhad. Akluz zuhad ini akalnya orang-orang yang hatinya tidak bergantung kepada dunia. Itu namanya akluz zuhad. Dan yang paling mulia, yang nomor 5, aklun syarafiyun, akal syarafi. Siapa yang punya akal syarafi? Wahwa aklu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akal syaraf itu artinya kemuliaan. Akal yang mulia yaitu akal yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Li'annahu asyraful uqul. Karena sesungguhnya akal yang paling mulia itu adalah akalnya Nabi Muhammad. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang lebih cerdas daripada Nabi Muhammad. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang lebih pintar daripada Nabi Muhammad. Tidak ada, satu pun tidak ada. Bahkan di sini dijelaskan, qala Wahab bin Munabbih. Ada seorang ulama yang bernama Wahab bin Munabbih. Beliau berkata, qara'tu fi ihda wa sab'ina kitaban. Aku pernah membaca di 71 kitab. Fawajadtu fi jami'iha. Aku menemukan di dalam semua kitab itu annallaha ta'ala lam yu'ti jami'an nas min bad'id dunya ila qidaiha min al-aqli fi jambi aqlihi sallallahu alaihi wasallam illa kahabbati ramlin min jami'i rimalid dunya. Aku tidak pernah menemukan di 71 kitab itu
bahwa Allah tidak memberikan semua manusia, baik dari yang pertama kali diciptakan sampai yang terakhir, Allah tidak pernah memberikan akal melebihi akalnya Nabi Muhammad. Kecuali akal manusia dibanding akalnya Nabi Muhammad itu seperti batu kerikil. Batu kerikil yang ada di dunia. Sedangkan akalnya Nabi Muhammad ini arjahun nasi aklan, yang paling tinggi akalnya, wa afdaluhum ra'yan, dan paling utama-utamanya pendapatnya adalah Nabi Muhammad. Di dalam keterangan yang lain, di dalam kitab Awariful Ma'arif disebutkan bahwasanya al-lubbu wal aqlu mi'atu juz'in. Akal itu ada 100 bagian. Akal itu ada 100 bagian. Tis'atun wa tis'una fin nabi. 99 itu dimiliki oleh Nabi Muhammad. Sedangkan yang satu, wa juz'un fi sa'iril mu'minin. Kita ini sudah tinggal sisa-sisanya aja. 99 kecerdasan itu ada pada diri Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang lebih cerdas daripada Nabi Muhammad. Kemudian di dalam keterangan yang lain disebutkan, sesungguhnya Allah menciptakan akal atas 1000 bagian. Allah itu menciptakan akal 1000 jenis akal, 1000 bagian. Akhirnya kemudian dibagikan ke hamba-hamba Allah. 1000 itu terbagi menjadi beberapa bagian. Tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'una, 999 lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dimiliki oleh Nabi Muhammad. 999 akal ini dimiliki oleh Nabi Muhammad. Tinggal satu ini dibagi-bagi. Wahidun li jami'il khalqi. Satu ini dibagi-bagi oleh Allah untuk semua makhluk. Satu ini 9, satu dibagi 9. Satu ini, satu itu kan biasanya adanya 1 sampai 0 sampai gitu. Yang 9 ini dibagi untuk para nabi, para wali. Yang sedikit itu sisanya, satu yang paling kecil itu dibagi untuk semua makhluk. Ya, kemudian di sini juga disebutkan tis'atun lirrijal wa wahidun linnisa. 9 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Jadi secara akal laki-laki itu jauh lebih cerdas dibanding perempuan. Tapi secara nafsu laki-laki lebih kecil dibanding perempuan. Seandainya perempuan itu bukan karena ditutupi rasa malunya, ini saya banyak perempuan yang sudah rusak. Di sini juga dijelaskan yang dinamakan orang yang berakal sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, al-aqilu man aqalahu aqluhu an kulli madhmum. Orang yang berakal, orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa berpikir mana sesuatu yang buruk, mana sesuatu yang tercela, kemudian dia menjauhi perkara yang tercela itu. Dalam satu keterangan yang lain disebutkan bahwa orang yang berakal itu bukan orang yang mengerti kebaikan dan mengerti keburukan. Akan tetapi orang yang berakal adalah orang yang mengerti kebaikan kemudian dia mengikutinya, dan orang yang mengerti keburukan kemudian dia menjauhinya. Kalau kita insya Allah semuanya tahu mana itu keburukan, mana itu kebaikan. Yang menjadi pertanyaan kelanjutannya, kebaikan itu diikuti apa tidak? Keburukan itu dijauhi atau tidak? Dan termasuk tanda-tanda orang yang berakal, orang yang cerdas, sebagaimana dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitab ini, adallu dalilin ala kamali aqlir rajuli sana'uhu ala aqranihi. Termasuk tanda-tanda orang yang berakal, orang-orang yang cerdas itu adalah dia suka memuji kepada sebayanya, selevelnya. Biasanya kita itu kan
suka menonjolkan diri sendiri. Giliran ada temannya yang pintar, kita ini seakan-akan berat untuk memuji teman kita itu. Padahal termasuk tanda-tanda akal, sempurnanya akal seseorang, dia suka memuji kepada orang yang selevelnya. Kalau orang yang lebih tinggi itu sudah biasa dipuji. Kalau ada teman sebayanya itu, oh ini Masya Allah, ini orangnya rajin, orangnya pinter, orangnya ini kayak gini. Kita dengan memuji orang, bukan berarti kemudian merendahkan diri kita sendiri. Kadang orang itu kebalik cara berpikirnya. Nanti kalau saya memuji-muji orang, berarti saya ini kalah sama orang yang saya puji. Tidak seperti itu. Justru itu menunjukkan betapa akal kita, akal yang cerdas, akal yang sempurna. Wa adallu dalilin ala tawadhu'ihi, dan yang menunjukkan bahwa kita termasuk orang yang tawadhu, kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ridahu bit ta'khir fi mawatinin yastahiqu fihi taqdim. Kita rela diakhirkan, ditempatkan di tempat yang akhir, tempat yang belakang, padahal kita mestinya layak untuk ditempatkan di depan. Contohnya kayak gini. Misalkan dalam satu majelis atau satu pengajian, kita ini posisinya sebagai seorang ustadz atau seorang kiai atau tokoh masyarakat, tokoh agama. Kita datang terlambat. Mestinya biasanya kita ini ditempatkan duduk di depan. Tapi kita pada saat itu kita duduk di bagian belakang. Kalau kita ridho dengan penempatan seperti itu, padahal kita berhak untuk duduk di depan, maka itu bentuk kita sebagai orang yang tawadhu. Asal hatinya benar-benar ikhlas. Kadang orang itu masih gerutu hatinya itu. Saya kok di belakang, padahal saya mestinya lebih pantas di depan. Gitu. Kadang yang tidak pantas di depan, tambah di depan. Itu tanda bahwa orang itu tawadhu. Benar-benar dia rela diakhirkan di tempat yang mestinya dia lebih di depan. Itu namanya tanda-tanda orang yang tawadhu. Sebagaimana tanda orang yang berakal itu, dia suka memuji kepada temannya. Makanya kalau pilih-pilih ustadz itu ya harus benar-benar selektif. Jangan dikit-dikit nyinggung sama yang selevelnya. Kalau nyinggungnya itu misalkan karena membenarkan pendapat yang salah, tidak masalah. Tapi kalau sudah menyangkut, oh ini orangnya kayak gini, dikupas semua keburukannya, aibnya, celahnya, ini tidak benar. Itu justru orang tersebut bukan orang yang akalnya sempurna, orang yang bukan termasuk orang yang cerdas. Di dalam keterangan yang lain disebutkan, wa qala radhiyallahu an, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata, isma' ma yuqalu anil awwalin anna minan nas man huwa katsirul aqli qalilul ilmi. Orang itu macam-macam. Ada orang yang akalnya cerdas tapi sedikit ilmunya. Wa minhum man huwa katsirul ilmi qalilul aqli. Ada orang yang banyak ilmunya tapi sedikit akalnya. Artinya dia tidak pintar, tidak cerdas. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama? Wal awwalu afdalu. Yang pertama yang lebih utama. Orang yang cerdas walaupun sedikit ilmunya. Kenapa kira-kira alasannya? Alasannya kenapa kira-kira? Ini akal bisa nyetir ilmunya ini mau diarahkan kemana? Bisa nyetir, bisa ngontrol, bisa ngendalikan dengan ilmunya itu. Karena dia bisa berpikir, akalnya cerdas. Tapi orang banyak ilmunya, tapi ini agak sedikit blow on ya. Ya tidak bermanfaat ilmunya karena akalnya tidak berfungsi. Tidak berfungsi untuk mengendalikan ilmunya. Di dalam satu keterangan yang lain disebutkan dari Al-Qutub Habib Abdurrahman As-Segaf. Habib Abdurrahman As-Segaf ini salah seorang ulama dari Tarim yang dimana beliau punya masjid As-Segaf yang sangat istimewa.
Pada saat itu ketika beliau membangun Masjid As-Segaf ini dihadiri oleh 5 orang. Alhamdulillah saya dulu itu setoran Al-Qur'annya di masjid itu. Masjid lebih terkenal Masjid Al-Qur'an. Karena memang sering dibuat murojaah dan hafalan Al-Qur'an di masjid itu, Masjid As-Segaf. Pada saat membangun dihadiri oleh 5 orang. Di mihrabnya itu ada Rasulullah, kemudian di 4 tiangnya itu ada 4 imam. 4 imam ini ada yang menafsirkan 4 imam madhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ada yang menafsirkan 4 imam ini Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu orang-orang hebat itu. Bahkan Al-Habib Abdurrahman As-Segaf ini, saya pernah nulis ini di Facebook dengan tulisan yang sangat panjang. Sudah berapa kali banyak dibagikan orang. Sudah sekitar 2 tahun yang lalu. Kalau dicari di Facebook pasti ketemu. Habib Abdurrahman As-Segaf ini orang yang Al-Qur'annya sudah mendarah daging. Beliau bisa menghatamkan Al-Qur'an sehari semalam sebanyak 8 kali hataman. 8 kali hataman. Pagi sampai sore itu 4 kali hataman. Artinya 30 juz kali 4. Itu 4 kali hataman. Malam 4 kali. Bahkan beliau saking sudah mendarah dagingnya Al-Qur'an di dalam tubuhnya beliau, sampai beliau itu bisa membaca surat Al-Baqarah dengan 1 kali nafas. Surat Al-Baqarah ini bukan surat Al-Fatihah. Surat Al-Baqarah ini panjang. Berapa juz? Sekitar 2 juzan itu. 1 kali nafas. Jangan coba-coba kalau belum profesional. 1 kali nafas. Bahkan beliau ketika tidur itu hadamnya itu yang sering mengikuti beliau itu mendengarkan mulutnya beliau itu otomatis kayak bergerak-gerak seakan-akan juga murojaah Al-Qur'an. Waktu tidur itu. Dan hadamnya ini mendengar ranjangnya ini seakan-akan keluar suara-suara Al-Qur'an. Ranjangnya itu. Itu Habib Abdurrahman As-Segaf. Seorang wali kutub yang memiliki anak semuanya menjadi wali kutub semuanya. Wali kutub itu wali yang merajai di antara para wali. Yang pegang dunia ini, paku bumi istilahnya. Wali kutub itu. Semua putra-putrinya itu menjadi wali kutub semua. Termasuk salah satunya yang punya masjid Al-Muhdhar, namanya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Muhdhar. Itu masjid dengan menara tertinggi sedunia yang terbuat dari tanah liat. Itu masjid itu. Masjid putranya Habib Abdurrahman As-Segaf, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Muhdhar. Itu beliau juga hebat itu, Habib Umar ini bin Abdurrahman Al-Muhdhar ini. Beliau ini salah satu rutinitas wiridanya sering membaca ya Latif ya Latif ya Latif 1000 kali 1 kali nafas. 1000 kali 1 kali nafas. Ada satu putrinya juga namanya Sayyidah Maryam. Itu sampai para wali yang ada di sana itu berkata, seandainya amalnya Sayyidah Maryam putrinya Habib Abdurrahman As-Segaf ini diletakkan di gunung, pasti gunung itu tidak mampu untuk menampung hancur itu karena saking besarnya amalnya. Ada juga namanya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran yang punya Hizib Sakran. Hizib Sakran itu luar biasa itu. Sakran itu gila. Jangan macam-macam sama orang yang baca Hizib Sakran. Bisa gila kamu nyerang orang yang istiqomah baca Hizib Sakran. Itu hizib yang sangat ganas. Orang yang mau macam-macam sama orang yang baca Hizib Sakran, kepala ada di kaki, kaki ada di kepala itu nanti. Ganas itu. Ya, itu biasanya dibaca setelah selesai subuh itu. Hizib Sakran. Bagusnya setelah selesai subuh. Saya setiap hari baca itu Hizib Sakran.
hizib sakron, wirdul latif, hizib nawawi itu salah satu rutinitas saya pagi hari itu. 3 hizib itu. Wirdul latif, hizib sakron, sama hizib nawawi. Itu semua hizib-hizib pembentengan itu. Karena orang berilmu sekarang tidak cukup berilmu kalau dia tidak terbentengi. Karena banyak orang yang iri, banyak orang yang dengki. Tidak cukup seperti itu. Jadi butuh untuk punya benteng dari rutinitas wirid atau rutinitas amalan-amalan yang lain yang dilakukan secara istiqomah. Disebutkan dalam satu kata mutiara hikmah, man tola umruhu naqasat quwwatu badanihi. Barang siapa yang semakin bertambah umurnya, maka semakin berkurang kekuatan badannya. Tapi wazdadat quwwatu aqlihi, dan semakin bertambah kekuatan akalnya. Orang itu semakin dewasa, memang kekuatan tubuhnya semakin menurun, tapi kekuatan akalnya semakin bertambah. Anak kecil kemudian bertambah umurnya, kan dia semakin cerdas. Semakin cerdas. Jadi orang semakin dewasa semakin cerdas. Itu kenapa alasannya? Apa umur dewasa itu penting juga? Memilih orang yang dewasa itu penting. Karena memang secara teori orang yang semakin bertambah usianya semakin bertambah kekuatan akalnya. Kemudian kita lanjutkan. Jadi saya ulangi lagi, tuba liman kana aqluhu amiron wa hawahu asiron. Sungguh sangat beruntung orang yang akalnya menjadi pemimpin dan hawa nafsunya sebagai tawanan. Wa wailun liman kana hawahu amiron wa aqluhu asiron. Dan sungguh sangat celaka orang yang hawa nafsunya menjadi pemimpin dan akalnya sebagai tawanan. Sekarang kita akan berlanjut tentang memakan barang yang halal. Ini sungguh sangat luar biasa ini keterangannya di dalam kitab ini. Ini gabungan. Jadi saya itu kalau murojaah itu bukan cuma satu kitab biasanya. Karena satu kitab itu pasti kurang. Ya keterangannya sangat pendek pasti. Tapi kalau digabungkan dengan beberapa kitab lebih luas jangkauan dan keterangannya. Qila man taraka dzunub raqqa qalbuhu. Barang siapa yang meninggalkan dosa, maka akan lembut hatinya. Lembut hatinya itu seperti apa? Gampang menerima nasihat. Kalau ada orang susah menerima nasihat, bisa jadi karena dia banyak dosanya. Ada satu keterangan, tidak tahu itu hadis atau makalah ulama, man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Barang siapa banyak ngomongnya, banyak salahnya. Man kasura khata'uhu kasura dunubuhu. Barang siapa banyak salahnya, banyak dosanya. Man kasura dunubuhu fannaru ma'wahu. Barang siapa banyak dosanya, maka neraka tempat kembalinya. Tidak tahu itu apa hadis atau makalah ulama. Selanjutkan. Barang siapa yang meninggalkan dosa, raqqa qalbuhu, maka akan lembut hatinya, lebih mudah menerima nasihat. Kalau kita mendengarkan ada mubalik, penceramah, sudah ceramah nangis-nangis, kok hati kita tidak ikut nangis, berarti hati kita bermasalah. Sudah terlalu banyak kerak dosa yang menempel di dalam hati kita. Wa man tarakal haram wa akalal halal safat fikratuhu. Dan barang siapa meninggalkan barang yang haram, dan barang siapa meninggalkan barang yang haram wa akalal halala, dan memakan barang yang halal, safat fikratuhu, maka akan jernih pikirannya, jernih akalnya. Saya ulang kembali, man tarakadz dzunuba raqqa qalbuhu. Barang siapa yang meninggalkan dosa, maka akan lembut hatinya. Wa man tarakal harama wa akalal halala safat fikratuhu. Dan barang siapa meninggalkan perkara yang haram
baik itu berupa makanan, pakaian dan lain sebagainya, wa akalal halal, dan memakan perkara yang halal, safat fikratuhu, maka akan jernih pikirannya. Akan saya jelaskan tentang manfaat memakan barang yang halal. Ini penting. Ini keterangan ada di dalam kitab Al-Manhajus Sawi fi Syarh Thariqah Ali Abi Alawi yang dikarang oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait. Beliau pengarangnya masih hidup sampai sekarang, masih ada. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait, termasuk Syafi'i hadhiz zaman, hadzal zaman. Syafi'inya zaman ini, Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait. Termasuk orang yang pernah berguru kepada beliau, pengasuh Darul Lughah wa Dakwah, Habib Zainal Abidin bin Hasan Baharun. Manfaat memakan barang yang halal atau makanan yang halal, yang pertama, semangat untuk beribadah. Sebagaimana dalam satu hadis disebutkan, man akalal halala ata'at jawarihuhu sya'am abah. Barang siapa yang memakan makanan yang halal, maka anggota tubuhnya akan melakukan ketaatan, mau atau tidak mau, dipaksa atau tidak dipaksa. Pasti dia mengarahkan kepada hal-hal yang baik. Sebaliknya, waman akalal harama asad jawarihuhu sya'am abah. Dan barang siapa memakan makanan yang haram, maka anggota tubuhnya akan mengajaknya bermaksiat, mau atau tidak mau. Sya'am abah, mau atau tidak mau. Itu sudah otomatis refleks seperti itu. Kalau yang dimakan adalah makanan yang haram. Makanya kita perlu untuk ngetes. Misalnya setelah kita membeli makanan tertentu di tempat-tempat tertentu, kok tiba-tiba kita ini malas untuk melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, malas untuk beribadah. Bisa jadi ada unsur makanan yang haram di dalam makanan itu. Pindah. Jangan diulangi. Itu perlu dites itu beberapa kali. Setelah makanan itu, kok malas mau belajar, malas mau ibadah, malas mau baca Quran, berarti ada sedikit-sedikit bau-bau haram dari makanan itu. Dan kita juga perlu koreksi diri. Kalau kita malas-malesan, berarti mungkin ada yang haram masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua, manfaat memakan makanan yang halal, istijabatud doa. Apa? Doanya lebih mudah dikabulkan. Sebagaimana pernah ada orang yang meminta kepada Rasulullah untuk agar doanya diijabahi oleh Allah. Meminta kepada Rasulullah agar dia termasuk orang yang diijabahi doanya. Apa kata Rasulullah? Ini namanya Sa'ad namanya. Yang minta kepada Rasulullah ini namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengajukan satu permohonan kepada Rasulullah, ya Allah, jadikan saya termasuk orang yang mudah dikabulkan doanya. Apa kata Rasulullah? Resepnya, atib mat'amaka takun mustajabat dakwah. Perbaiki makananmu, maka engkau akan dikabulkan doamu. Jadi makanan itu sangat berpengaruh terhadap dikabulkan atau tidaknya sebuah doa. Bukan kemudian Rasulullah mendoakan, ya saya doakan kamu, semoga kamu termasuk orang yang lebih mudah dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah memberikan satu resep yang sangat penting, yaitu untuk memperbaiki makanan. Yang ketiga, saya singkat-singkat biar tidak panjang. Mempunyai keturunan yang solihah, soleh dan solihah. Solahud dzurriyyah, keturunan yang baik. Keturunan yang baik. Kan ada cerita yang sangat terkenal itu. Ada seorang pemuda, dia jalan-jalan melewati sebuah pantai, kemudian di situ dia itu menemukan ada satu buah delima. Akhirnya satu buah delima itu diambil kemudian dimakan. Setelah beberapa saat
laki-laki ini baru berpikir, oh ini tadi buah delima punya siapa? Kok bisa langsung saya ambil, langsung saya makan. Akhirnya dicari tahu ini buah delima punya siapa, dengan bertujuan untuk meminta halal atau minta ridho kepada orang yang punya itu. Akhirnya setelah ketemu dengan orang yang punya buah delima itu, laki-laki ini mengutarakan niatnya. Kemudian yang punya buah delima ini ada syarat agar buah yang sudah dimakan itu dihalalkan. Kamu harus mengabdi kepada saya sekian tahun, ngabdi tanpa dibayar. Sudah dilakukan demi agar tidak ada perkara yang haram masuk ke dalam perutnya. Setelah mengabdi beberapa tahun, kemudian yang punya buah delima ini memberikan satu syarat lagi. Ini syarat yang terakhir. Setelah itu saya akan halalkan buah delima yang kamu makan. Apa itu syaratnya? Kamu harus menikahi putri saya. Putri saya ini orangnya buta, orangnya bisu, orangnya tuli, orangnya lumpuh. Lengkap ini. Ya karena memang niat awalnya agar tidak ada perkara yang haram masuk ke dalam perutnya, dilakukan tanpa berpikir panjang. Kalau kita pasti mundur alon-alon. Itu udah mundur sama sekali. Akhirnya sudah diakati. Setelah itu kemudian malam pertama laki-laki ini masuk ke kamar istrinya. Ini gimana ini? Mau dipanggil, dia kan tuli. Otomatis dia nanti tidak menjawab. Tapi ya tetap diberanikan. Tidak ada salahnya saya panggil. Dia panggil dengan panggilan yang sangat mesra pada malam pertama. Panggil. Misalnya, ya ruhi misalnya. Wahai jiwaku misalnya. Itu panggilan-panggilan bahasa Arab. Ada ya hayati, wahai hidupku. Kalau tidak ada dia, tidak bisa hidup. Dipanggil dengan panggilan mesra seperti itu. Akhirnya apa? Dijawab sama perempuan ini. Suaranya merdu, halus. Pokoknya ini luar biasa ini. Oh berarti kalau bisa menjawab, berarti dia tidak tuli, tidak bisu. Akhirnya didekati itu perempuan itu. Didekati, dia kok semakin mendekat juga. Ini katanya orangnya ini lumpuh, kok bisa mendekat? Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Dan kemudian terjadilah sesuatu yang sudah semestinya terjadi. Bukan tidak diinginkan. Itu sesuatu yang diinginkan. Sesuatu yang sangat diinginkan. Akhirnya keesokan harinya laki-laki ini datang kepada mertuanya. Oh ini kok katanya putrinya ini bisu, tuli, kemudian buta, kemudian dia lumpuh. Tapi kok kenyataannya sebaliknya. Justru dia termasuk calon pasangan yang begitu amat sangat sempurna. Kenapa kok bisa seperti itu? Maksudnya seperti ini. Anak saya buta karena matanya buta dari melihat perkara yang haram. Telinganya tuli karena dia tuli dari mendengarkan ucapan-ucapan yang haram. Mulutnya bisu karena dia bisu untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang haram. Kakinya lumpuh karena kakinya lumpuh untuk mendatangi tempat-tempat yang haram. Oh, ternyata seperti itu. Coba dari awal bilang kan saya lebih semangat itu. Akhirnya dari dua pasangan itu terlahirlah orang yang sangat hebat. Dua pasangan yang begitu sangat menjaga agar hanya barang halal saja yang masuk ke dalam perutnya. Terlahirlah anak yang begitu sangat hebat. Usia 7 tahun dia sudah hafal
Al-Quran. Usia 12 tahun dia sudah menjadi mufti yang bisa memberikan hukum-hukum dalam setiap permasalahan fikih, permasalahan agama yang ditanyakan oleh orang-orang itu. Siapa beliau itu? Dia adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi tidak usah banyak doa, ya Allah saya diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Tiap hari makanannya haram terus. Tidak bisa, susah. Itu pentingnya menjaga diri dari perkara yang haram dan berusaha agar yang masuk itu perkara-perkara yang halal. Yang ketiga, manfaat dari memakan makanan yang halal. Ini pernah saya tulis, sudah pernah saya ketik, pernah saya jadikan materi khutbah di Masjid Baitur Rahman Besuki. Allah akan menerangi hatinya. Dan mengeluarkan kalam hikmah dari lisannya. Orang itu kalau makanannya halal, satu kata dua kata itu mudah untuk menyadarkan orang lain. Tidak usah kata-kata yang puitis, kata-kata mutiara. Kadang mengingatkan orang lain dengan bahasa-bahasa sederhana, bahasa-bahasa yang bukan bahasa yang tinggi. Tapi kadang orang itu langsung sadar ketika diingatkan. Oh berarti dia punya power. Tubuhnya bersih dari barang-barang yang haram. Berarti tubuhnya ini halal-halal ini yang dimasukkan itu. Ketemu sama orang itu, pegang itu, jangan dilepas. Jadikan teman akrab, jadikan teman baik. Kadang kita ini kan dinasihati sama orang sudah pakai dalil, Al-Quran, pakai hadis, makalah para ulama, tidak masuk. Berarti ada yang bermasalah itu di dalam tubuhnya. Kalau orang itu hatinya bersih, disebabkan karena makanannya halal, maka hatinya bercahaya dan akan mengeluarkan kalam hikmah dari lisannya. Yang berikutnya, termasuk manfaat memakan makanan yang halal bisa mengobati penyakit. Terapi penyakit itu bisa dengan membiasakan diri memakan makanan yang halal. Bahkan di sini diceritakan ada seorang ulama yang bernama Yunus bin Ubaid. Dia berkata, "Lau anna najidu dirhaman min halalin lakunna nashtari bihi kumhan wa nathanuhu wa nahuzuhu indana." Jika saya punya uang 1 dirham dari uang yang halal, maka aku belikan gandum untuk aku jadikan makanan. Fa kullu man ajazal atibba'u an mudawatihi dawainahu bihi fa khalasa min maradihi liwaqtihi. Maka setiap dokter yang tidak mampu untuk mengobati sebuah penyakit, maka aku berobat dengan makanan yang halal itu yang aku gunakan untuk sebuah makanan. Gandum yang sudah digiling, sudah ditumbuk jadi makanan, itu digunakan untuk terapis dari sebuah penyakit yang dokter sudah tidak mampu untuk mengobati. Apalagi ketika makanan yang halal itu dibacakan beberapa doa, tambah lebih mujarab, itu lebih berkhasiat. Ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan, bisa bertanya sesuai materi, bisa bertanya pertanyaan di luar materi. Ini sebenarnya masih panjang ini, manfaat memakan makanan yang halal biar tidak terlalu lama waktunya. Ini saya ambil poin-poinnya saja, yang penting-penting saja. Jadi kita sebisa mungkin berusaha agar makanan yang masuk ke dalam tubuh kita adalah murni makanan yang halal. Terutama santri-santri itu kadang ada makanan di depan kamar langsung dimakan, tidak tahu punya siapa. Kalau itu bukan gosop lagi, itu sudah langsung masuk. Kalau gosop ini kan tidak masuk. Gosop saja yang tidak masuk ke dalam tubuh hukumnya haram, apalagi yang langsung masuk
ke dalam tubuh. Bahkan kalau kita melihat cerita-cerita orang-orang terdahulu, para sahabat, ketika mengerti ada barang yang haram masuk ke dalam tubuhnya, beliau-beliau itu berusaha untuk memuntahkan diri. Bahkan semisal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah pun ketika lapar, beliau ada Sayyidina Abu Bakar itu menaruh batu di mulutnya, khawatir ada perkara haram masuk ke dalam mulutnya. Kalau kita tidak perlu seperti itu, kita tidak kuat niru-niru orang-orang terdahulu itu. Yang penting kita menjauhi semaksimal mungkin sebisa kita. Kalau kita sudah yakin bahwa itu haram, ya tidak kita makan. Haram itu ada dua jenis. Ada yang haram secara zatnya, ada yang haram secara caranya. Misalnya nasi misalnya. Haram apa halal? Halal. Tapi kalau cara memperoleh nasi itu dengan cara yang haram, maka nasi itu berubah menjadi haram. Itu namanya haram bukan aslinya, tapi dari caranya. Haram yang asli itu seperti apa? Ya seperti arak, darah, babi, anjing, kayak itu haram asli itu. Darah itu kadang dijual itu. Darah dibekukan, dijual. Setelah itu digoreng, dimakan. Padahal darah itu najis. Tidak boleh memakan barang yang najis. Saya kira cukup sampai di sini. Ya. Ya. Oh gitu. Ya. Apa? Wallahu a'lam bishawab.